Di hari keberangkatan, Novi bergegas menuju kampus dahulu untuk mengambil surat-surat yang dibutuhkan. Dan ongkos yang memang telah dipersiapkan pihak kampus sebagai pemacu mahasiswanya agar dapat bekerja optimal selama program tersebut. Novi kemudian berangkat dengan menggunakan bus menuju lokasi pabrik teh pada malam hari Sabtu. Dan sampai di terminal bus kota, tujuan pada pagi buta hari Minggu. Lalu ia melanjutkan dengan kendaraan Elf menuju kawasan pabrik tersebut. Dan akhirnya sampai di kawasan pabrik tersebut menjelang siang. Novi, udaranya lumayan seger nih, beda sama di kota, katanya. Semoga gue betah di sini selama 1,5 bulan. Sebelum sampai di kawasan pabrik, ia telah mengontak Pak Ardi dan telah dijemput di tempat yang telah mereka setujui. Setelah turun dari Elf, Novi pun lalu bertemu Pak Ardi karena telah saling mengenal. Dan ia tak menyangka kalau Pak Ardi itu masih muda, sekitar usia menjelang 30 tahun. Mereka berdua lalu segera menuju rumah dinas Pak Ardi. Dan Novi lalu mengistirahatkan badan setelah dari semalam naik bus. Ardi berkata, jangan panggil bapak masih usia 28 juga, hehehe. Panggil aja abang atau mas, gak apa-apa. Novi menjawab lagi, ya udah deh, tapi kalau pas nanti praktek nanti panggil bapak aja ya. Sungkan sama pegawai yang lain bang, hehe. Oh iya, gak apa-apa, kata Ardi lagi. Dari perbincangan itu, Novi baru tahu kalau Ardi itu sudah menikah. Dan tak lama setelah menikah, ia harus ditugaskan ke pabrik teh ini. Karena Ardi dan istrinya berdomisili di Jakarta, mau tak mau Ardi harus meninggalkan istrinya demi tugas yang telah diemban ini. Ardi sendiri sekarang menjabat sebagai kepala bidang administrasi di sini. Ia hanya diizinkan pulang ke rumahnya tiap 4 bulan, dan hanya diizinkan selama 1 minggu cutinya. Ardi berkata, "Dek, Novi capek nggak? Mau disiapkan minum dulu sebelum saya antar ke rumah dinas buat adek." Novi lalu menjawab, "Takut ngerepotin bang, pakai disiapin minum segala." Ardi berkata lagi, "Nggak apa-apa kok, kelihatannya capek sekali adek ini." "Diambilin ya. Teh manis hangat gak apa-apa, masih dingin di sini soalnya, hehe." Novi, "Iya deh, gak apa-apa bang." Novi pun akhirnya mau. Ardi, "Oke, tunggu dulu ya dek, aku siapkan dulu." Akhirnya Ardi menyiapkan minuman untuknya dan untuk Novi berupa teh manis hangat. Setelah selesai, Novi dan Ardi pun melanjutkan perbincangannya sambil meminum teh manisnya. Akan tetapi setelah hampir 20 menit bercengkrama, Novi merasa sangat mengantuk dan ia menganggap ini efek dari kecapekan yang diakibatkan perjalanan jauh. Akan tetapi ia merasa tak kuat lagi dan tiba-tiba saja ia tertidur di sofa tamu milik Ardi. Ardi ternyata menyiapkan jebakan berupa obat tidur yang melebihi dosis yang memang ia persiapkan untuk Novi. Memang Ardi sudah kepincut dengan Novi melalui foto profil WhatsApp chatting dengan Novi terkait administrasi praktek lapangnya. Dan ia sudah lama tidak pulang ke rumah bertemu istri yang baru dinikahinya. Lalu ia punya niat untuk membuat Novi menjadi budak seksnya selama ia melakukan kegiatan praktek lapang ini di pabrik teh itu. Tak lama setelah ia mengecek Novi apakah benar sudah sangat terlelap, maka ia pun lalu membopong Novi ke kasur kamar tidurnya. Tak pakai basa-basi, Ardi langsung membuka celana jeans milik Novi dan membuka seluruh pakaian serta celananya sendiri hingga telanjang bulat. Terlihat Novi masih memakai celana pendek, dan ia langsung melepaskan hingga terlihat celana dalam pink Novi. Ardi memainkan jari-jarinya di dalam celana dalam itu, dan mulutnya langsung mencium bibir Novi yang sudah tidak sadarkan diri. Merasa apem Novi sudah agak basah,
Ia pun berpindah posisi menindih Novi dengan sebelumnya melepas celana dalam Novi. Sehingga terlihatnya Miss V yang sedikit berbulu dan kelihatannya masih rapat. Setelah memasukkan tongkolnya ke dalam Miss V Novi, ia pun menyadari kalau ternyata Novi sudah tidak perawan. Terlihat dari mudahnya ia memasukkan dan mengeluarkan tongkolnya maju mundur dan tidak ada darah keluar. Ardi bergumam, bangsat emang kelakuan remaja zaman sekarang, muka alim gak menentukan perawan apa enggak, kata Ardi sambil tertawa pelan. Novi yang tidak sadar karena obat tidur yang melebihi dosis dibuat tak berdaya oleh Ardi, yang sangat bebas menjamah tubuhnya tanpa ia sadari. Selama hampir 1 jam Ardi memompa Miss V Novi dan ia sudah klimaks ingin mengeluarkan spermanya. Ia lalu memuncratkan spermanya di rambut dan muka Novi. Lalu ia pun lemas tertidur sambil menghisap puting susu milik Novi. Pukul 3 sore jari, tiba-tiba Novi terbangun karena efek obatnya sudah selesai, dan ia sangat kaget karena tiba-tiba ia diperkosa. Dan alangkah lebih kaget setelah ia melihat di puting kirinya, Pak Ardi yang ia jadikan pembimbing terlihat tidur bersamanya, dan ia menangis sejadi-jadinya hingga Ardi terbangun. Ardi, hei dik, sudah bangun ya, hehe. Novi, Bapak, kenapa Bapak tega melakukan ini ke saya? Novi menangis. Ardi, habisnya saya sudah lama gak dapat jatah istri. Dan kamu seksi sekali sih pas aku lihat fotonya. Novi, Bapak kenapa saya dibuat begini, Pak? Lalu Ardi pun mengancam Novi dengan cara menindihnya, lalu ia mengucapkan, Ardi, hei mahasiswi gak tahu diri. Kamu pokoknya tidak boleh lapor ke pihak siapapun, mau itu kampus atau keluargamu. Aku tadi sambil setubuhi kamu, saya sudah memotret dan memvideokan adegan seksnya. Kalau kamu lapor, nanti tentu akan saya sebarkan foto dan video ini. Dan mungkin kampus juga akan malu dengan mahasiswinya seperti ini. Novi tertegun dengan ancaman itu. Ardi, oleh karena itu, kamu harus buat perjanjian dengan saya. Kamu selama 1+5 bulan ini di sini harus menjadi budak seks bagi saya. Dan juga mungkin bagi pekerja di sini atau warga sini mungkin. Mengerti? Novi mengganggu kecil dan tetap menangis. Mendengar seperti itu, Ardi pun lalu menyuruh Novi untuk berpakaian kembali, dan ia mengantarkan Novi ke rumah dinasnya yang akan ia tempati selama 15 bulan. Ardi berpesan, besok Senin sebagai hari pertama mulai kegiatan. Novi akan berada di satu ruangan dengan Ardi, dan dia bisa bebas melakukan apapun terhadap Novi. Sebelum meninggalkan rumah dinas Novi, Ardi tiba-tiba memeluk Novi dari belakang dan memainkan kedua payudara Novi yang sudah banyak gigitan Ardi tadi siang, sambil memaksa Novi menoleh agar Ardi dapat menciumnya. Setelah puas memainkan payudara Novi, ia lalu pamit meninggalkan Novi yang lemas dan bingung hal apa yang akan didapatinya hari esok.